Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Kita bersyukur kembali kita saat ini bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang singkat. Mari kita sama-sama membuka di dalam Amsal Sulaiman pasal 17 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, maka kejahatan itu tidak akan menghindar dari kehidupannya, dari rumahnya. Saya beri tema, jangan jahat, jauhi pertengkaran. Kalau kita membaca firman Tuhan ini sebagai orang Kristen, kita adalah sebagai orang Kristen, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dunia ini, yang adalah komunitas orang berhikmat. Janganlah berbuat jahat, janganlah membalas kebaikan dengan kejahatan. Kejahatan yang seharusnya kita balas dengan kebaikan. Di dalam Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan membalas kejahatan, apalagi kebaikan dibalas dengan kejahatan. Itu Tuhan tidak berkenan bagi orang-orang yang percaya. Firman Tuhan mengajar, kejahatan itu justru kita balas dengan kebaikan. Jangan berbuat jahat dan jauhi pertengkaran dalam perilaku ini, dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara semua, apapun yang jahat, semua yang jahat dalam bentuk apapun dan sesederhana seperti apapun, seringan apapun, serta sekecil apapun itu namanya perbuatan jahat. Jangan kita lakukan. Apalagi kalau orang sudah berbuat baik kepada kita, kita membalas kejahatan, maka kejahatan itu tidak akan menghindar dari kehidupan kita. Walaupun kita hanya guyon, bercanda untuk menyenangkan sesamanya, agar kita tidak terbiasa dengan yang jahat. Jangan sekali-kali kita melakukan kejahatan terhadap siapapun. Sebagai orang Kristen yang sejati, kita tahu terhadap hal-hal yang jahat jangan dilakukan. Dipikirkan saja tidak boleh. Mungkin kita tidur, kita memikirkan, merancangkan, saya akan melakukan apa terhadap orang yang sudah melakukan kejahatan. Apalagi orang itu selalu melakukan kebaikan, kita membalas dengan kejahatan. Mari kita bersihkan pikiran kita dari kejahatan, agar hidup kita sebagai orang yang benar, berkenan kepada Tuhan. Dan kita menyadari firman Tuhan di dalam Hosea 8 ayat 7 dikatakan, siapa menabur angin dia akan menuai puting beliung. Jadi kalau kita menabur kejahatan sekecil apapun, kita akan menuai puting beliung bencana yang lebih besar. Sebab itu mari belajarlah sebagai orang Kristen, kita terhadap hal-hal yang jahat
orang-orang yang jahat kepada kita, jangan kita balas dengan kejahatan, baik kepada siapapun, terhadap apapun, dalam situasi apapun. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan, tapi jangan membalas kebaikan itu dengan kejahatan, karena akibatnya akan fatal. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, biarlah mereka sendiri menuai apa yang jahat yang sudah mereka lakukan. Kejahatan, kita tidak usah membalas kejahatan dengan kejahatan atau kebaikan dengan kejahatan. Justru kejahatan kita harus balas dengan kebaikan. Kita sebagai keluarga, sebagai orang Kristen adalah anak-anak Tuhan yang dilihat oleh dunia ini. Kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang suci hidupnya. Jangan berhenti berbuat baik. Firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak berhenti berbuat baik dalam keadaan apapun juga, maka kita akan menuai pada masanya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebab itu berhentilah berbuat jahat, teruslah berbuat baik. Meskipun kita selalu dijahati, meskipun kita mungkin tidak disukai, apa yang kita lakukan, kebaikan itu nampaknya seperti emas permata. Jadi kalau kita melakukan segala kebaikan, itu seperti emas permata bagi dunia ini, dapat melihat semua kebaikan kita. Hendaklah kita hidup membawa damai. Di dalam Matius dikatakan kita harus membawa damai kepada dunia ini. Sukacita karena Allah menghendaki kita dalam damai bersama-sama semua orang percaya. Jadi janganlah berbuat jahat, janganlah membalas kebaikan dengan kejahatan dalam bentuk apapun. Jangan sekali-kali berkompromi meski ditawarkan oleh orang terdekat dengan kita atau oleh atasan. Bawalah serta pimpinan kita, atasan kita, agar kita tidak terseret dalam kejahatan bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita belajar dari firman Tuhan ini. Kalau kita menabur kejahatan di dalam Roma, di dalam Roma tadi dikatakan, Roma 12 ayat 7, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kalau kejahatan itu jangan kita balas dengan kejahatan. Kejahatan saja harus kita balas dengan kebaikan. Apalagi kalau kebaikan orang-orang, jangan kita balas dengan kejahatan. Maka kejahatan itu tidak akan undur dari kehidupan kita. Kalau kita melakukan kejahatan, maka kejahatan itu tidak akan menjauhi kehidupan atau rumah tangga kita. Sebab itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tetap hidup baik, hidup benar dalam damai dengan sesama. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat Tuhan untuk mengalir. Diperintahkannya sehingga hidup kita, keluarga kita senantiasa aman, nyaman, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Kalau kita menginginkan damai sejahtera sukacita,
di dalam keluarga kita. Biarlah kita tetap senantiasa melakukan apa yang baik. Justru jangan kebaikan itu dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Sekali lagi kita merenungkan firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat yang ke-13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Kalau kita membalas kebaikan dengan kejahatan, maka kejahatan itu tidak akan menghindar dari kehidupan kita, dari keluarga kita, dari rumah tangga kita. Apa yang kita lakukan itu kita akan menuai, kita menabur angin, kita akan menuai puting beliung. Firman Tuhan berkata, jangan jahat, jauhi pertengkaran. Mari kita sama-sama mengucapkan syukur, terima kasih. Bapak Ibu sudah dengan setia mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327 420088. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu yang mengajar kepada kami untuk tidak melakukan kejahatan, apalagi kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ajar kami justru membalas kejahatan dengan kebaikan, dan kebaikan kita balas dengan kebaikan, supaya jangan kejahatan itu menimpa dalam rumah kita, dalam kehidupan kita. Berikan kepada kami kekuatan, juga seluruh keluarga GPDI El Shaddai. Ajar kami boleh saling mengasihi, belajar melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu yang Kau sudah berbicara kepada kami. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai, dari anak-anak, pemuda-pemudi, remaja, semuanya Tuhan, sampai ibu bapak mereka yang lanjut usia. Engkau berkati ibu gembala kami. Tuhan, kami terus berdoa, Engkau berikan kekuatan lahir batin, kesehatan, hikmat, urapan yang baru setiap saat. Terima kasih Tuhan, berkati multimedia yang dengan setia melayani kami. Berkati mereka, balas dengan limpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, keluarga besar GPDI El Shaddai hendak menyanyi bagi Tuhan. Selama keluarga GPDI El Shaddai hidup, hendak bermazmur bagi Engkau ya Allah. Selagi keluarga GPDI El Shaddai ada, biarlah renungan keluarga GPDI El Shaddai manis kedengaran kepadamu. Keluarga GPDI El Shaddai hendak bersukacita karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.